Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Aisyah dari NIM G002422 dari kelompok B1. Izin menjelaskan mengenai laporan anatomi di blok 2.3. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus wilis mulai dari bagian anterior hingga ke posterior, dan juga sebutkan beserta fungsi dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Eh, untuk lingkaran sirkulus wilis itu dia terdapat arteri serebral anterior, arteri serebral middle, arteri communication posterior, arteri cerebral posterior, arteri basilaris, arteri carotis internal, dan juga ada arteri cerebral. Nah, untuk lingkaran Willis ini, dia tuh jaringan arteri di dasar otak, dia tuh berperan penting dalam mensuplai darah ke otak. Struktur ini juga dia tuh dapat membentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan sirkulus anterior dan juga posterior otak, yang memungkinkan aliran darah kolesterol ke daerah otak yang terkena. Nah, jika terjadi masalah pada arteri tertentu, lingkaran Willis ini juga terletak di antara otak dekat beberapa saraf kranial. Next, yang kedua itu ada sebutkan dan juga jelaskan berdasarkan antara traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamicus. Yang dimana itu meliputi fungsi utama, titik awal dan juga akhir, lokasi penyilang, dan juga letak relatif di medula spinalis. Untuk perbedaan dari traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamicus, yang pertama itu ada fungsinya. Kalau fungsi dari corticospinalis, dia ada gerakan motorik volunter. Kalau spinothalamicus itu dia nyeri, sentuhan kasar, sentuhan halus. Kemudian untuk awalnya corticospinalis, itu dia korteks motorik primer. Kalau yang spinothalamicus, itu dia neuron sensorik perifer. Kemudian untuk akhir, itu dia neuron corticospinalis, dia neuron motorik bawah di medula spinalis. Kalau spinothalamicus, dia tuh neuron talamus, VPL, dan juga kemudian korteks. Kemudian untuk penyilangan, kalau yang traktus corticospinalis, dia tuh medula oblongata, piramid. Kalau spinothalamicus, itu dia medula spinalis, commissura anterior. Kemudian untuk letak di medula spinalis, kalau yang corticospinalis, dia korda lateral. Kalau spinothalamicus, dia korda anteriolateral. Nah, next soal selanjutnya, sebutkan pembagian traktus cerebri, batang otak, dan juga minimal dua struktur penting dari yang pertama itu ada mesencephalon, yang kedua ada pons, dan juga yang ketiga ada medula oblongata. Oke. Next. Nah, ini ada di bagian cerebrum, ada mesencephalon, ada pons, dan juga ada medula oblongata. Mesencephalon atau midbrain ini merupakan bagian paling atas di batang otak. Untuk struktur pentingnya sendiri itu ada tektum dan juga substansia nigra. Yang di mana tektum itu merupakan bagian dorsal yang terdiri dari colliculus superior untuk refleksi visual dan juga colliculus inferior untuk refleksi auditori. Kemudian substansia nigra, dia tuh berperan dalam regulasi gerakan dan menghasilkan dopamin yang sangat penting di dalam patofisiologis penyakit Parkinson. Next. Kemudian untuk pons, pons ini dia tuh terletak di antara mesencephalon dan juga oblongata. Dia tuh berfungsi sebagai jalannya penghubung antara berbagai bagian otak. Untuk struktur pentingnya itu ada nukleus pontis dan juga jalur corticospinalis, spinal dan juga corticobulbar.
Yang nukleus pontis, dia tuh mentransmisikan informasi dari korteks cerebri ke cerebellum, kemudian yang kedua itu jalur kortikospinal dan juga kortikobulbar. Itu dia penting dalam motorik sukarela. Yang ketiga, ada medula oblongata. Medula oblongata ini dia bagian bawah batang otak yang nyambung ke medula spinalis. Untuk struktur pentingnya sendiri, itu ada piramida medula, nukleus nervi, cranialis. Yang piramida medula dia itu tempatnya bersilangan. Bersilangannya atau dekusasi. Dia itu serabut motorik, jalur kortikospinal penting untuk kontrol gerakan tubuh. Kemudian ada nukleus nervi cranialis. Nukleus nervi cranialis ini seperti nukleus nervus vagus 10 dan juga glucose pharyngeus. Yang dimana dia ini mengatur fungsi vital seperti pernafasan, denyut jantung, dan juga tekanan. Next. Nah, ini jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis. Yang misalnya nervus 3, nervus 4, nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan juga lower motor neuronnya. Nah, yang pertama itu ada nukleus oculomotorius di nervus 3. Untuk asal-usul nukleusnya, yang pertama itu ada nukleus motorik utama sama ada nukleus parasimpatis. Untuk nukleus motorik utama, nukleus nervi oculomotori di tegmentum mesencephalon tingkat colliculus superior. Kemudian ada nukleus parasimpatis, nukleus Ediger-Westphal, dan juga letaknya itu dia dekat sama nukleus motoriknya. Untuk fungsinya itu dia meningkatkan otot-otot ekstraokuler. Yang pertama ada musculus rectus superior, rectus inferior, medialis, musculus obliquus inferior, musculus levator palpebra superior. Dan juga ada fungsi parasimpatis yaitu kontriksi pupil via musculus sphincter pupillae sama ada akomodasi lensa atau via musculus ciliaris. Untuk lesinya itu ada lesi UMN sama LMN. Kalau UMN itu biasanya dia nggak menyebabkan defisit motorik okuler yang mencolok karena input bilateral ke nukleus. Kalau yang lesi LMN itu patosis, diplopia, mata mengarah ke bawah dan keluar. Kemudian ada midriasi dan juga hilangnya refleks akomodasi cahaya. Patosis itu dia tuh seperti kelopak mata yang turun. Kalau diplopia itu penglihatan ganda. Kalau mata mengarah ke bawah dan keluar itu down and out. Kalau yang midriasi itu pupilnya melebar, tidak responsif, sama yaitu hilangnya refleksi akomodasi dan juga cahaya. Yang kedua itu untuk nervus trochlearis. Dia itu ada asal-usul nukleusnya. Yang pertama ada nukleus nervi trochlearis di mesencephalon pada tingkat colliculus inferior. Nah, uniknya dia tuh serabutnya menyilang ke sisi kontralateral dan keluar dari belakang batang otak. Untuk fungsinya sendiri itu dia fungsi dari nervus trochlearis itu menginervasi musculus obliquus superior yang dimana mengarahkan bola mata ke bawah dan juga ke dalam, terutama saat bola mata dalam posisi aduksi. Kemudian untuk lesinya, itu dia juga ada UMN sama LMN. Yang dimana yang UMN ini karena serabutnya itu menyilang, jadi lesi di korteks itu dia dapat menyebabkan gejala pada nukleus kontralateral. Jarang terlihat karena suplai bilateralnya itu parsial. Kemudian untuk LMN, dia tuh diplopia ventrikal, terutama saat membaca dan juga turun tangga. Kompensasinya itu posisi kepala kayak menoleh ke kiri sehat dan juga sedikit menunduk.
Oke, next. Untuk nervus abducens, itu dia ada asal nukleus, fungsi lesinya. Untuk asal nukleusnya, dia nukleus nervi abducentis di pons, dia dekat sama ventrikel keempat. Terus untuk fungsinya sendiri, dia dapat menginervasi musculus recti lateral atau abduction bola mata. Bola mata itu dia menarik ke arah lateral. Untuk lesinya dia UMN sama LMN. Kalau UMN dia tuh lesi kortikalnya dia bisa menyebabkan hemipraresia, kontralateral dan juga pandangannya tuh nggak dapat digerakkan ke sisi lesi atau glass place. Kemudian ada LMN. LMN ini dia ada tiga, diplopia horizontal, mata tidak dapat abduksi atau defisiasi medialis, strabismus convergens, sama kepala bisa sedikit diputar ke arah sisi lesi sebagai kompensasi. Nah, untuk yang ke soal berikutnya, jelaskan lokasi dan juga fungsi dari area Broadman. Nah, ada area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4 dan juga 4, 5, sama ada area 2, 2. Eh, Area 4 atau korteks motor primer, lokasinya itu dia di gyrus praecentalis dari lobus frontal. Lobus frontal itu di bagian belakang lobus atau di bagian belakang lobus frontal. Fungsinya sendiri itu ada tiga, dapat mengontrol gerakan volunter atau sukarela dari otot-otot tubuh. Kemudian yang kedua itu merupakan pusat utama untuk eksekusi motorik, bagian perintah ke otot, mengirim perintah ke otot melalui traktus corticospinalis, kemudian mewakili tubuh secara somotopik melalui musculus motorik. Kemudian ada area 1, 2, dan 3, itu dia lokasinya di gyrus posterolateral. Pos sentralis dari lobus parietal, fungsinya itu untuk mengirim dan juga memproses informasi sensorik dari tubuh, kayak sentuhan, proprioception tekanan, dan juga nyeri. Kemudian di area 44 dan juga 45 atau area Broca. Sorry. Dia ada lokasinya itu di lobus frontal, khususnya di gyrus frontal inferior hemisfer kiri. Di area 44 itu ada pars opercularis. Kalau di 45 itu ada pars triangularis. Untuk fungsinya sendiri itu dia produksi bicara dan juga ekspresi bahasa. Kemudian koordinasi motorik untuk artikulasi kata, terlibat dalam memproses tata bahasa dan juga struktur kalimat. Kemudian, lesi di area ini dia tuh dapat menyebabkan afasiasi Broca. Kemudian area 22 atau area Wecknick. Nah, di area Wecknick ini ada lokasinya. Lokasinya di gyrus temporal superior. Lobus temporal biasanya di hemisfer kiri. Kemudian fungsinya itu bertanggung jawab terhadap pemahaman bahasa lisan dan juga tulis. Mengintegrasi suara dengan makna kata. Kemudian lesi di area ini juga dapat menyebabkan afasiasi Wecknick. Pasien dapat berbicara lancar, tetapi isi pembahasannya itu tidak bermakna dan juga pemahamannya terganggu. Oke, next. Mengapa okulasi pada arteria cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan juga lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengingatkan distribusi vaskular dan juga motorik. Sorry. Oke, jika terjadi okulasi penyumbatan pada arteri karotis interna kiri, tubuh itu dia memiliki mekanisme kompensasi vaskular untuk tetap menjaga suplai darah ke otak, terutama melalui straturama lobus, temporal, dan juga parietal. Ada sirkulus Willis yang memungkinkan aliran darah itu kolateral saat terjadi sumbatan. Nah, jika arteri karotis interna kiri itu tersumbat, suplai darah ke kiri itu dia bisa dikompensasi melalui dua jalur utama. Yang pertama itu ada arteri karotis interna kanan. Dia tuh sama ada sistem
vertebrobasilaris. Tujuannya itu untuk kompensasi, yaitu menjaga suplai darah ke hemisfer kiri otak. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.